Intensi misa kita pada pagi hari ini bersyukur atas terkabulnya doa yang dimohon oleh Saudari Ayu Paramita. Lalu mohon keberhasilan studi S3 Saudara Hanif Suranto. Dan juga untuk mendoakan arwah Ibu Maria Teresia Kusmiharti. Semoga berbahagia bersama para kudus di surga. Dimohon oleh Ibu Rukmi dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, adanya keprihatinan yang dilihat oleh Yesus, maka ia memanggil, memilih, dan mengutus para murid. Memilih dan mengutus adalah sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang dijaga dan juga dilaksanakan. Kita awali perayaan Ekaristi Kudus kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu di hadapan Tuhan dan sesama kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuliakan Dikau.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan dari gunung itu berseru kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kita dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus.
Yesus mengutus ke-12 murid itu dengan pesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang panggilan dan belas kasih. Ketiga bacaan menuntun kita untuk melihat bahwa Allah tidak pernah memandang manusia sebagai kumpulan orang asing, melainkan sebagai umat yang sungguh dikasihi, dipanggil, dan diutus. Hal itu terungkap dalam bacaan pertama. Allah berbicara kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Ia mengingatkan mereka bagaimana ia mendukung mereka di atas sayap Raja Wali dan membawa mereka kepadanya. Gambaran ini sungguh sangat indah. Allah bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, tapi juga mengangkat dan membawa umatnya ke dekat hatinya sendiri. Kemudian Allah berkata, "Kamu adalah harta kesayanganku sendiri." Artinya identitas umat Allah bukan ditentukan oleh kekuatan, keberhasilan, melainkan kasih dan pilihan Allah. Pilihan kepada bangsa Israel bukan karena kehebatan, tapi karena inisiatif dari Allah yang terlebih dahulu memilih, mengasihi, dan mencintai. Saudara-saudari terkasih, para murid yang dipilih oleh Yesus juga bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, bukan karena latar belakang mereka dari keluarga yang hebat, tapi karena Allah yang menginisiasi pertama untuk memilih mereka. Kita dengar dari bacaan Injil tadi. Oleh karena Yesus yang tergerak hatinya melihat orang banyak yang mengikutinya, maka ia memilih, memanggil, dan mengutus para murid. Sekali lagi, para murid yang dipilih bukan karena kehebatan, tapi mereka dipilih oleh karena Allah sendiri yang menghendaki bahwa nanti mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam tugasnya. Itu adalah bagian dari proses yang terbentuk bersama dengan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika Allah menyatakan kehendaknya kepada kita, entah sebagai kepala keluarga, entah sebagai guru, entah sebagai buruh dan apapun, berarti Allah telah melihat bahwa dalam diri kita ada kemampuan, ada hati yang terbuka untuk rencana Allah. Kita tidak ada yang sempurna, kita tidak ada yang istimewa, kita penuh dengan keterbatasan. Tapi coba kalau dipikir dan direnungkan, kenapa Allah memilih kita? Memilih saudara-saudara yang di sini sebagai seorang bapak. Apa karena saudara-saudara memiliki kehebatan menjadi bapak anak-anak? Pastilah para bapak akan mengatakan, saya bukan orang hebat.
tapi saya dipercaya untuk menjadi seorang bapa. Begitu juga ketika menjadi seorang ibu. Apakah ada keistimewaan? Apakah ada keunggulan? Pasti masing-masing juga akan mengatakan, saya tidak punya kehebatan, keunggulan. Tapi Tuhan mempercayakan ini kepada saya untuk menjadi seorang ibu. Maka saya berusaha untuk menjalankannya. Dan ketika kita menjalankan semua tugas dan kepercayaan itu, pernyataan Allah kepada bangsa Israel tadi semakin menjadi nyata. Aku mendukung mereka seperti aku membawa mereka di atas sayap Raja Wali. Saudara-saudari terkasih, kepercayaan yang diberikan oleh Allah untuk memanggil dan mengutus kita adalah sebuah anugerah yang istimewa. Karena itu jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Jaga dan rawatlah kepercayaan itu. Karena kita semua setelah perjalanan dari dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan semua kepercayaan itu. Dan ingat, seperti para murid, kita telah diberikan, dianugerahkan kemampuan, talenta, dan sebagainya untuk tugas perutusan itu. Mari kita tetap selalu mensyukuri panggilan hidup kita, entah sebagai apapun, karena di sana kita bertumbuh, berkembang, menjadi orang-orang pilihan, seperti para murid yang dipilih dan diutus oleh Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita mensyukuri sabda Tuhan yang telah menyapa kita dengan kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Kami semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa agar kita makin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas dan panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu mereka merasa gembira, penuh harapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Allah Bapa, sumber segala kebaikan. Dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang... Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dika dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu. Sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Minggu biasa ke-11. Pengumuman pertama, akan diadakan pertemuan peserta Krisma dan gladi resik pada hari Minggu 21 Juni pukul 8.45 setelah Misa Kudus. Pengumuman kedua,
Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir pada hari Minggu 14 Juni pukul 19 bertempat di ruang Franciscus Saverius. Pengumuman ketiga, masih dibuka pendaftaran bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau mengikuti retret penyembuhan luka batin. Sebuah kesempatan untuk mengalami penyembuhan, kedamaian dan kasih Tuhan dalam hidup yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 bertempat di Auditorium RS Antonio dengan biaya 75.000 per orang. Bagi umat yang ingin mengikuti retret bisa menghubungi Ibu Oktavia Esti Handayani atau bisa langsung mendaftarkan diri setelah misa. Pendaftaran ada di depan pintu gereja. Pengumuman keempat, kolekte dan dana solidaritas umat. Kolekte minggu lalu sebesar Rp4.344.000. Dana solidaritas umat minggu lalu sebesar Rp3.464.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Sabtu yang akan datang dalam perayaan Ekaristi Kudus Sabtu sore itu bersamaan dengan perarakan salib KYD yang kemarin sore sudah tiba di Paroki Sang Penebus Batu Putih. Sabtu sore sekitar jam 3:30 akan tiba di paroki kita Santo Petrus dan Paulus Batu Raja, lalu akan ada seremonial dan dalam misa sore itu akan misa bersama dengan perarakan salib KYD. Salib itu sudah sampai di paroki kita. Tandanya kita sudah semakin dekat dengan pelaksanaan kapal Youth Day tahun 2026. Sebagaimana yang sudah diingatkan, supaya para ketua lingkungan tetap berkoordinasi untuk anggota-anggota lingkungannya yang terlibat di kepanitiaan. Proses persiapan sedang berlangsung supaya tiba saatnya nanti kita sebagai paroki yang menjadi tuan rumah hanya tempat saja di Tegalarum. Tapi semua penanggung jawab teknis adalah paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian dan segenap keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa kudus telah selesai. Syukur.
kuasa